Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang evaluasi keamanan uji praklinik yang beranggotakan Narendra Pambudi dengan NIM 339, Safa Hanun dengan NIM 341, Suci Ramdhani dengan NIM 349, dan Sanindri Febi dengan NIM 350. Untuk kasusnya sendiri, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal setelah 4 hari pemberian obat. Masuk ke pertanyaan 1, apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Jadi, ada beberapa hal yang harus dievaluasi oleh peneliti. Yang pertama, melakukan uji toksisitas subkronik dengan pemberian obat berulang selama periode 28 hari hingga 90 hari untuk memantau efek toksik yang muncul dalam jangka waktu lebih lama. Termasuk kemungkinan efek kumulatif dan reversibilitasnya. Pada tahap ini, dosis harus divariasikan untuk menentukan dosis maksimum yang tidak menimbulkan efek merugikan. Yang kedua itu melakukan pemeriksaan biokimia darah khususnya fungsi ginjal seperti kadar kreatinin dan urea serum untuk menilai kerusakan ginjal secara fungsional. Pemeriksaan ini juga bisa dilengkapi dengan tes fungsi hati dan parameter lain yang relevan. Kemudian yang ketiga itu melakukan pemeriksaan histopatologi organ ginjal dan organ lain untuk mempelajari gambaran mikroskopis kerusakan jaringan dan memastikan apakah kerusakan bersifat reversibel atau permanen. Yang keempat itu melakukan analisis hubungan dosis respons untuk menentukan apakah efek toksik meningkat sesuai dengan dosis yang diberikan, sehingga dapat membantu dalam menentukan margin keamanan obat. Dan untuk yang terakhir itu mempertimbangkan modifikasi formula atau struktur kimia obat untuk mengurangi toksisitas yang ditemukan jika memungkinkan sebagai bagian dari pengembangan produk yang aman. Next. Apa yang dimaksud dengan NOAEL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? NOAEL atau No Observed Adverse Effect Level adalah dosis tertinggi pada studi toksisitas di mana tidak ditemukan efek berbahaya atau merugikan secara statistik maupun biologis pada subjek uji. Penentuan NOAEL biasanya dilakukan dalam uji toksisitas subkronik atau kronik dengan pemberian dosis berulang selama periode tertentu, misalnya 28 hari atau lebih. Evaluasi meliputi pengamatan berbagai parameter seperti gejala klinis, berat badan, fungsi organ melalui pemeriksaan biokimia, histopatologi organ, dan parameter hematologi. Dosis yang tidak menimbulkan perubahan signifikan pada semua parameter ini dianggap sebagai NOAEL. Dalam penentuan dosis awal yang aman untuk uji klinik pada manusia, dosis tersebut biasanya diestimasi berdasarkan NOAEL yang diperoleh dari studi praklinik pada hewan. Pendekatan umum adalah menggunakan NOAEL hewan dan mengkonversinya menjadi dosis ekuivalen manusia dan memperhitungkan faktor keamanan. Faktor ini digunakan untuk mengakomodasi perbedaan sensitivitas antara hewan dan manusia, serta ketidakpastian lainnya. Umumnya faktor ini berkisar antara 10 sampai 100 tergantung kondisi studi dan sifat obat. Next. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama desain studi toksisitas dengan beberapa kelompok dosis, termasuk kontrol, tanpa obat dan beberapa tingkat dosis yang naik secara bertahap. Yang kedua, pemberian obat dilakukan secara teratur selama durasi studi, misalnya 28 sampai 90 hari. Kemudian yang ketiga, monitor secara rinci efek toksiknya. Yang keempat, analisis data dilakukan untuk menentukan dosis tertinggi yang tidak menunjukkan efek toksisitas. Yang kelima, dosis di bawah NOAEL ini adalah dosis yang aman untuk digunakan sebagai dasar perhitungan dosis awal uji klinik manusia. Ini yaitu secara singkat formula sederhananya. Next. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini. Yang pertama itu uji toksisitas subkronik dilakukan untuk mendeteksi efek toksik yang mungkin muncul setelah pemberian obat berulang dalam jangka menengah atau biasanya beberapa minggu sampai beberapa bulan. Ini membantu mengidentifikasi efek toksik yang tidak terdeteksi dalam uji toksisitas akut yang durasinya lebih singkat, serta mengungkapkan adanya efek kumulatif, efek reversibel, dan dosis tanpa efek toksik yang signifikan. Yang kedua, uji toksisitas kronik melakukan evaluasi jangka panjang untuk mengetahui profil keamanan obat selama penggunaan waktu lama yang sangat penting untuk obat-obatan yang dipakai dalam jangka waktu bertahun-tahun. Studi ini menilai kemungkinan efek toksik
kronis seperti karsinogenesitas, gangguan fungsi organ, atau toksisitas sistemik lainnya yang berjalan lambat dan belum muncul dalam beberapa waktu singkat. Kedua uji ini memberikan data penting untuk penentuan dosis yang aman pada manusia, memperkirakan potensi resiko obat, dan mematuhi regulasi keamanan obat yang diwajibkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan agar obat yang dikembangkan tidak membahayakan pasien dalam penggunaan nyata. Selain itu, uji toksisitas subkronik dan kronik memungkinkan identifikasi organ target yang rentan terhadap toksisitas, pemahaman mekanisme toksisitas, dan evaluasi reversibilitas efek samping. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.